Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, izinkanlah saya menyampaikan satu terkait dengan apa yang sedang kita alami bersama. Kita tahu kita sedang dilanda pandemi. Tetapi yang jauh lebih memprihatinkan bagi saya adalah kita terkena pandemi yang sangat dahsyat, yaitu yang saya sebut sebagai paradigm paralysis. Pandemik kelumpuhan pada dunia. Ini tidak hanya mengenai atau menimpa para pemimpin Indonesia, tapi nampaknya menimpa seluruh pemimpin. Saya menyampaikan hal ini karena saya merasa prihatin. Keprihatinan saya terhadap kelumpuhan paradigma itu terkait dengan apa yang saya pahami terkait dengan latar belakang pendidikan saya. Jelas, saya bukan anti vaksin. Saya melakukan vaksinasi karena saya tahu betul bahwa vaksinasi bermanfaat, berguna untuk mendapatkan kekebalan imunitas. Namun belum titik. Walaupun vaksinasi untuk mendapatkan imunitas, tetapi untuk mendapatkan imunitas bukan satu-satunya dengan vaksin atau dengan vaksinasi. Apalagi kita menghadapi fakta bahwa virusnya adalah virus yang terus bermutasi. Sehingga ketika mutan baru, ada varian baru, tentu saja harus divaksinasi lagi. Sehingga kita bisa melihat setelah vaksinasi 1, 2, kemudian ada booster yang ketiga. Nah, sekarang sudah mulai lagi Jerman merekomendasikan untuk vaksin yang keempat. Terus, karena sejak awal diprediksi bahwa virus ini akan melakukan atau akan bermutasi. Dan hipotesa saya bahwa virus ini direkayasa dengan disisipi mutagenik. Itu terbukti atau tidak, kita nanti buktikan. Nah, dengan kondisi yang semacam ini, maka mestinya kita berpikir, kalau vaksinasi terus, bagaimana dengan keuangan negara? Bagaimana dengan kekuatan negara kita yang harus impor, hutang untuk mendatangkan vaksin?
saya katakan dalam sosial media, dengan realitas virus yang terus bermutasi, maka ketika kita memilih vaksin, terus dengan vaksin untuk meningkatkan imunitas, maka yang terjadi seperti kita ingin membunuh ular yang menggigit kita. Kita kejar, dia lari ke semak-semak, dan yang terjadi adalah kita mati karena bisa keburu menjalar ke seluruh tubuh, terpompa akibat kita harus melari. Nah, oleh karena itu, menurut hemat saya, cobalah kita rubah paradigma kita. Betul, kita membutuhkan imunitas. Namun, karena vaksin faktanya tidak bisa menjawab itu semua akibat virus yang terus bermutasi, jika kita terus berpegang pada cara itu, kita tidak mau merubah paradigma kita bahwa untuk mendapatkan imunitas tidak hanya dengan vaksinasi, maka kita akan dituntut untuk vaksinasi booster of booster of booster of booster booster, karena diprediksi sejak awal ini akan terus bermutasi. Nah, hal ini tidak saja akan membuat masyarakat apatis, juga akan membebani para pemimpin sendiri. Oleh karena itu, jalan satu-satunya adalah kita mau merubah paradigma. Cobalah membuka paradigma kita bahwa untuk mendapatkan imunitas bukan satu-satunya dengan vaksinasi. Cobalah kita lihat ke apotek. Di sana banyak produk Imbos, Immunobooster. Bahkan itu adalah produk-produk dari negara-negara maju. Saya sudah menginvestigasi kandungan-kandungannya dan sudah saya sampaikan di YouTube. Jadi sekali lagi, saya bukan anti vaksinasi, tetapi melihat realita bahwa patogeniknya adalah terus bermutasi, maka kita harus membuka paradigma untuk mendapatkan imunitas kita dengan jalan lain yang tidak membuat mati kita sendiri. Banyak pilihan untuk meningkatkan imunitas. Di Indonesia, kalau kita pilih dengan natural immunobooster, maka Indonesia adalah gudangnya biodiversitas, gudangnya flora yang banyak mengandung imunitas, yang banyak mengandung zat-zat yang meningkatkan imunitas. Referensi sudah juga banyak. Saya tidak tahu. Yang pasti saya yakin para dokter, para epidemiolog memahami itu semua. Ini mengapa kita terpaku
pada satu pilihan. Ini yang saya tidak tahu. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membangkitkan, mencerdaskan bangsa Indonesia bahwa vaksin betul untuk meningkatkan imunitas, tapi bukan satu-satunya untuk meningkatkan imunitas itu dengan vaksin. Kalau saya baca urean-urean, itu seakan-akan titiknya di situ. Vaksin untuk meningkatkan imunitas is okay. Exactly right. Tetapi harus ada lanjutannya. Vaksin bukan satu-satunya. Masih banyak cara untuk meningkatkan imunitas. Ini yang jarang disampaikan. Nggak tahu kenapa. Tadi pagi saya menjawab dari seorang dokter yang juga mengeluarkan seperti itu, bahwa vaksin untuk bla bla bla. Titik. Saya sampaikan harus diberikan juga anak kalimatnya, tetapi bukan satu-satunya. Oleh karena itu, dengan segala hormat kepada Presiden, DPR, menteri-menteri, para ahli di bidang kesehatan, tolonglah luruskan paradigma terkait dengan penanganan dari pandemi ini. Karena jika Indonesia terancam untuk hutang terus karena untuk membeli vaksin. Padahal banyak. Walhabbu dzul asfi waroyhan. Banyak tanaman berbiji, tanaman yang mengeluarkan aroma harum di Indonesia sebagai mega biodiversity country. Fabi ayyi alai rabbikum tukadziban. Mengapa engkau tidak menyukuri itu? Engkau berpikir tentang hutang, import. Cobalah rubah paradigma kita dan kita melangkah dengan paradigma baru untuk menghadapi pandemi dengan virus yang terus bermutasi ini. Kita bangun kekuatan bangsa, imunitas bangsa dengan produk dan kekayaan bangsa Indonesia. Sekali lagi, saya bukan anti vaksin, tapi saya ingin meluruskan bahwa vaksin bukan satu-satunya untuk meningkatkan imunitas. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.